I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Ayuda. Wahyu di mari, ada Wahyu, mari kita nonton channel ini. Gaskeun. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Materi yang pertama yaitu ada human capital dan manajemen. Di dalam materi human capital dan manajemen, terdapat 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu SDM. Yang kedua ada SDM unggul. Yang ketiga investasi pendidikan untuk SDM unggul. Yang keempat variabel penting SDM. Yang kelima pentingnya manajemen SDM. Yang keenam penekanan kualitas SDM. Dan yang terakhir kebutuhan SDM di Indonesia. Kembali ke poin yang pertama yaitu SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Poin yang kedua yaitu SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Lalu poin yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat ini penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Poin yang keempat yaitu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 yaitu dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Poin yang kelima yaitu ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3 poin penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi A. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang C yaitu faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Materi selanjutnya yaitu Human Capital dan Manajemen SDM. Secara harfiah,
Pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gespert 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu Human Capital dan Investasi Pembangunan SDM. Di sini ada 4 poin terkait materi tersebut. Yang pertama, standar kualitas. Yang kedua, investasi SDM. Yang ketiga, penempatan SDM. Dan yang keempat, konsep human capital. Kembali ke poin yang pertama, yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Poin yang kedua, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu selanjutnya penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Poin yang terakhir yaitu ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya, manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Oke semuanya, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya bisa tambah semangat lagi bikin kontennya. See you next content, bye.